Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dicintai Allah, manusia-manusia surga yang berjalan di atas muka bumi, bahwa di antara tradisi orang yang beriman, laki-laki dewasa adalah bekerja. Karena memang syariat Islam mewajibkan kepada laki-laki yang sudah dewasa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, supaya minimal itu kita tidak menjadi beban buat orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah dengan tetap banyak-banyak mengingat akan kebesaran Allah supaya kita beruntung. Makanya kita mungkin pernah mendengar kisah bagaimana Umar bin Khattab ketika mendapati seorang pemuda yang pekerjaannya setiap hari itu hanya zikir, hanya kemudian beribadah sepanjang hari di dalam masjid. Kemudian Umar bin Khattab itu mengusir pemuda itu untuk keluar dari masjid. Bahwasannya langit itu tidak mengeluarkan emas dan perak. Keluarlah dari masjid untuk mencari karunia dari yang Allah telah siapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak hanya memuji orang-orang yang berzikir, tidak hanya memuji orang-orang yang banyak sholat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memuji seorang laki-laki yang bekerja, yang berdagang. Pujian itu Allah sampaikan di dalam Quran surat An-Nur ayat ke-37. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Bahwa seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh aktivitas pekerjaannya, oleh dagangannya, oleh jual belinya, dia tetap mengingat Allah. Jadi kita tetap berjualan, tetap berdagang, tetap bekerja, tapi kemudian ketika panggilan Allah itu datang, dia sholat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dia tetap melaksanakan sholat, dan apabila sudah mencapai nisab tertentu untuk mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka itulah kemudian orang-orang yang takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka itu terguncang, yaitu pada hari kiamat. Makanya kita tuh tetap harus bekerja. Ada suatu kisah yaitu tentang seorang syekh, seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu memiliki seorang murid yang bernama Sabit al-Bunani. Nah, ketika Hasan al-Basri itu menjadi seorang guru yang kemudian mengabsen murid-muridnya. Nah, ketika sudah diabsen itu ditanyalah, kemana Sabit al-Bunani kemana? Teman-teman lainnya menjawab, belum hadir, dan kita juga nggak tahu Sabit al-Bunani itu di mana sekarang. Karena zaman dahulu tentu belum ada HP yang bisa ditelepon atau dikabari ya. Jadi Hasan al-Basri itu mengabsen sebagaimana Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengabsen pengikut-pengikutnya ketika burung hudhud terlambat, kemudian dicari-cari. Begitupun yang dilakukan oleh Hasan al-Basri ketika mengabsen murid-muridnya. Sabit al-Bunani belum datang, beliau tanyakan. Kemudian tiba saatnya Sabit al-Bunani itu datang dan bilang, wahai guru, mohon maaf hari ini saya terlambat. Kemudian ditanya, kenapa kemudian kamu terlambat, wahai Sabit al-Bunani?
Iya guru, tadi di dalam perjalanan ada sebuah peristiwa yang membuat aku harus memperhatikan dan menjadikan aku datangnya terlambat ke majelismu. Coba bagaimana ceritakan apa kejadiannya. Kemudian Sabit Al-Bunani itu bercerita bahwa dalam perjalanan tadi di suatu tempat, di sebuah pepohonan itu dia melihat ada seekor burung, yang mana burung itu ketika hendak mencoba berterbang itu tidak bisa, patah itu kemudian sayapnya. Kemudian Sabit Al-Bunani itu terus memperhatikan burung itu. Bagaimana mungkin burung yang patah itu bisa bertahan hidup sedangkan dia tidak bisa terbang untuk mencari karunia Allah, mencari makan. Kemudian diperhatikan terus, dalam beberapa saat kemudian datanglah burung yang lain. Burung yang lain itu membawa makanan berupa cacing, kemudian makanan itu diberikan kepada burung yang sayapnya patah itu. Datang silih berganti, burung-burung yang lain pun datang bergantian memberikan makanan kepada burung yang patah sayapnya itu. Kemudian Sabit Al-Bunani ditanya lagi, kemudian apa yang menjadi hikmah atau pelajaran yang kamu ambil dari kejadian itu? Tanya Hasan Al-Basri. Kemudian Sabit Al-Bunani menjawab, hikmah yang bisa saya ambil bahwasanya Allah itu sudah memberikan rezeki takarannya secara detail. Cara-caranya bahkan orang yang memang tidak sanggup untuk mencari, kemudian Allah tetap mengirimkan. Maka begitupun manusia, maka tidak harus untuk mencari rezeki jauh-jauh atau tidak harus bekerja. Kalau memang sudah rezekinya, rezeki itu akan datang. Kemudian gurunya yaitu Hasan Al-Basri memarahi Sabit Al-Bunani. Wahai Sabit, kenapa kamu menempatkan dirimu seperti burung yang sakit, yang mengharapkan pemberian dari orang lain? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagaimana burung yang sehat, yang bisa memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang-orang yang sakit? Kalau kemudian orang-orang muslim kebanyakan mengambil hikmahnya itu seperti burung yang sakit, maka akan banyak sekali orang-orang muslim ini yang kemudian memilih untuk tidak bekerja karena yakin bahwa rezekinya itu telah ditetapkan dan tidak perlu bekerja. Maka tentu ini akan menjadi pelajaran yang tidak baik untuk kebanyakan kaum muslimin yang sehingga jadi malas. Maka ibaratkanlah bahwa diri kita itu adalah burung yang sehat yang memberi manfaat, bukan menempatkan diri seperti burung yang sakit yang hanya berharap manfaat dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.